VBK Leon, seorang gadis Yahudi bercerita tentang mengapa ia memutuskan untuk memeluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stage ya. Selamat pagi. Dilihat dari video yang singkat ini menjelaskan bahwa seorang gadis cantik Yahudi sudah berhijab, masya Allah ya. Begitu antusias dia mempelajari agama Islam. Dijelaskan bahwa dia pada awalnya menganut agama Yahudi sejak kecil. Ketika dia mempelajari agamanya, itu tidak pernah merasa nyaman. Agama yang diturunkan oleh orang tuanya. Meskipun orang tuanya nggak begitu fanatik dengan agama Yahudi. Untuk itu dia belajar agama Islam. Akhirnya dia memeluk agama Islam dan ada ketenangan lahir dan batin. Sehingga dia berhijab, masya Allah ya, begitu cantik ya. Di Temple University dia kuliah di sana, akhirnya bertemu beberapa muslim, dia semakin yakin, semakin nyaman, bertukar pikiran dan sesama belajar agama Islam. Benar sekali saudariku ya. Welcome to Islam. Islam ini adalah agama Allah ya. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama dari sisi Allah kecuali Islam. Jadi satu-satunya agama mulai dari Nabi Adam alaihissalam itu hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Islam. Artinya apa? Mereka semua mulai dari Nabi Adam itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak berarti ingkar, kufur atau disebut dengan kafir kalau di dalam Islam ya. Dan mereka itu akan menjadi orang yang rugi, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apapun amal mereka ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairul islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari atau memeluk agama selain Islam, meskipun itu dari orang tuanya, tentu kita mengikut orang tua, agama orang tua. Tetapi seiring berjalan waktu kita semakin dewasa, semakin cerdas berpikir, tentu kita pelajari ya, mencari kebenaran gitu kan. Karena keselamatan ini khusus diri kita sendiri. Setelah kita merasa aman, benar, selamat, nanti kita berusaha menyelamatkan keluarga kita, orang tua kita. Ku ya ayyuhallazina amanu ku ampusakum la wa alikum naron wa quduhan nas wal hijar. Ketika kita sudah beriman, memeluk Islam, maka kita berusaha menyelamatkan diri dan keluarga kita dari jilatan api neraka yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan bebatuan. Masya Allah ya. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak memeluk agama Islam. Ya, ini bukan saya yang mengatakan. Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi seluruh manusia untuk menyembah hanya kepada Allah, ya. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, di sini kita belajar agama Islam ini diatur, dijelaskan semua, ya. Mengapa kita harus menyembah Tuhan yang menciptakan, ya. Mulai dari Nabi Adam, bumi beserta isinya itu menyembah semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar kita menjadi orang bertakwa, taat kepada perintah Allah, taat untuk menghindari larangan Allah, sabar ketika diuji, ya. Percayalah bahwa hanya dengan memeluk agama Islam kita akan selamat, ya. Sebagaimana banyak sekali dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya setiap nabi diutus itu menyerukan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala.
walaqad ba'asna fi kulli ummatir rusulah ani budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami mengutus nabi atau rasul untuk setiap umat. Ani budullaha wajtanibut taghut. Untuk menyeru menyembah Allah, tiada Tuhan selain Allah, agar jangan menyembah selain Allah. Larang, kita dilarang menyembah selain Allah. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dolalah. Ada di antara mereka yang diberi petunjuk oleh Allah SWT, diberi hidayah oleh Allah SWT berdasarkan sikap dan kemauan mereka. Barang siapa mengikuti ajaran Nabi pada zamannya, mereka beriman pada Allah SWT yang diserukan oleh Nabi, maka mereka diberi hidayah, petunjuk dan keselamatan. Dan pada akhirnya akan masuk surga karena mengikuti petunjuk dari Nabi yang diutus, ya. Dan beberapa dari mereka, kebanyakan dari mereka itu mengingkari, menolak, menghina, mengejek, ya, mencaci, bahkan mengusir, memusuhi dan membunuh nabi-nabi. Banyak sekali yang dibunuh, ya kan? Maka kata Allah, Fasiru fid dunya panzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Fasiru fil ardi panzuru kana akibatul mukazzibin. Berjalanlah kalian, telusurilah dunia ini kata Allah, dan pelajari apa akibat atau kesudahan orang-orang yang menyekutukan Allah, yang tidak mengikuti ajaran Nabi. Perlu kita ketahui ya, setiap permasalahan di dunia ini ada ayat-ayatnya, ada petunjuk Allah SWT. Ya hasratan alal ibadi ma ya'tihim mirusulin illa kanu bihi yahtaziun. Sungguh besar kata Allah penyesalan hamba-hamba yang mengingkari ajaran Nabi mulai dari dahulu hingga sekarang ini, ya, sangat besar. Ketika Nabi diutus datang kepada mereka, kaum mereka sendiri, orang mereka sendiri diolok-olok, dimusuhi, ada yang dibunuh, bukan main itu, ya. Alam yaro kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Dan banyak dari mereka yang telah kami binasakan kata Allah agar menjadi pelajaran dan tidak kembali, yang pada akhirnya besok akan dipanggil, akan dikumpulkan di hadapan Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Yasin ayat 32. Wa in kullul lamma jami'un ladainah muhdarun. Semua akan dikumpulkan, akan dimintai pertanggungjawaban. Maka mari saudara-saudaraku semua, sebangsa dan setanah air, tidak ada agama kecuali Islam. Kita bukan untuk menghina, bukan untuk melecehkan, tetapi ini dakwah Islam. Dakwah para nabi itu seluruhnya menyerukan untuk menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah. Barang siapa menyembah selain Allah, maka innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya mereka akan dimasukkan ke haram surga bagi mereka dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka semua mengingkari, sombong terhadap ayat-ayat Allah akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Mari, mumpung masih ada kesempatan, bukan untuk diperdebatkan. Kalau ragu, bacalah Al-Quran. Sebaik-baiknya petunjuk adalah Al-Quran, kalam Allah.